Menikahi gadis Matengil. Bab 046. Setiap malam Novi nangis sendirian, mentalnya udah nggak baik-baik aja. Kasihan Novi, Pak. Kalau nggak bisa berbuat baik, seenggaknya jangan menyakiti. Arga yang terkejut belum mampu menjawab. Tangannya menggenggam benda pipih tersebut kuat-kuat. Ia dibuat geram dengan foto yang masuk ke ponsel istrinya, sambil bertanya siapa pelakunya. Ini salah paham. Foto ini nggak benar. Malam itu saya memang menemui Alia, tapi untuk meminta penjelasan atas kecelakaan Novi. Kecelakaan? Tanya Nindi. Arga akhirnya memberitahu tentang kecelakaan yang dialami Novi yang merupakan perbuatan Seira. Juga niatnya untuk melaporkan Seira ke polisi. Penjelasan Arga itu pun membuat Nindi sangat terkejut. Tapi, kenapa harus pelukan segala? Cecar Nindi curiga. Ya ampun, itu di luar dugaan. Dia yang tiba-tiba peluk. Saya juga nggak tahu siapa yang foto. Arga membuka gambar lainnya. Soal foto di teras rumah saya ini, Alia yang datang dan memohon supaya saya tidak dilapor ke Seira. Saya nggak lapor polisi untuk melindungi Novi. Kalau orang-orang sampai tahu status Novi, dia bisa dikeluarkan dari sekolah, posisinya belum ujian. Nindi menunduk. Semua penjelasan Arga memang masuk akal. Arga memijat kepala yang terasa berdenyut. Entah mengapa ia merasa aneh dengan tubuhnya sendiri. Sedikit pusing dan mata berkunang-kunang. Padahal yang harus ia lakukan sekarang adalah mencari Novi dan menyelesaikan kesalahpahaman ini. Abis foto pelukannya mesra gitu, Pak. Kamu udah tahu ada foto kayak gitu kenapa nggak langsung konfirmasi ke saya? Bentaknya, membuat gadis itu semakin menunduk. Nyalinya tiba-tiba menciut. Sekarang jawab, di mana istri saya? Nindi semakin kesal. Ia membuka tas milik Novi dan mengeluarkan ponsel. Jemarinya bermain pada permukaan layar dan membuka pesan dari nomor asing yang pernah mengirimkan sejumlah pesan bergambar. Akan ia tampar gurunya itu dengan semua bukti pengkhianatan yang ada. Novi berubah karena salah Pak Arga sendiri. Sekarang dia udah nggak mau ketemu bapak lagi, ujarnya sambil menyerahkan ponsel. Minimal jangan mainin orang, Pak. Kasihan Novi. Arga meraih ponsel milik Novi. Matanya seketika terbelalak saat melihat foto di mana Alia memeluknya beberapa waktu lalu. Setiap malam Novi nangis sendirian, mentalnya udah nggak baik-baik aja. Kasihan Novi, Pak. Kalau nggak bisa berbuat baik, seenggaknya jangan menyakiti. Arga yang terkejut belum mampu menjawab. Tangannya menggenggam benda pipih tersebut kuat-kuat. Jadi buat geram dengan foto yang masuk ke ponsel istrinya, sambil bertanya siapa pelakunya. Ini salah paham. Foto ini nggak benar. Malam itu saya memang menemui Alia, tapi untuk meminta penjelasan atas kecelakaan Novi. Kecelakaan? Tanya Nindi. Arga akhirnya memberitahu tentang kecelakaan yang dialami Novi yang merupakan perbuatan Seira. Juga niatnya untuk melaporkan Seira ke polisi. Penjelasan Arga itu pun membuat Nindi sangat terkejut. Tapi, kenapa harus pelukan segala? Cecar Nindi curiga. Ya ampun, itu di luar dugaan. Dia yang tiba-tiba peluk. Saya juga nggak tahu siapa yang foto. Arga membuka gambar lainnya. Soal foto di teras rumah saya ini, Alia yang datang dan memohon supaya saya tidak dilapor ke Seira. Saya nggak lapor polisi untuk melindungi Novi. Kalau orang-orang sampai tahu status Novi, dia bisa dikeluarkan dari sekolah, posisinya belum ujian. Nindi menunduk. Semua penjelasan Arga memang masuk akal. Arga memijat kepala yang terasa berdenyut. Entah mengapa ia merasa aneh dengan tubuhnya sendiri. Sedikit pusing dan mata berkunang-kunang. Padahal yang harus ia lakukan sekarang adalah mencari Novi dan menyelesaikan kesalahpahaman ini. Abis foto pelukannya mesra gitu, Pak. Kamu udah tahu ada foto kayak gitu kenapa nggak langsung konfirmasi ke saya?
Bentaknya, membuat gadis itu semakin menunduk. Nyalinya tiba-tiba menciut. Sekarang jawab, di mana istri saya? Tadinya duduk bareng di dalam, Pak. Saya ninggalin Novi sebentar buat ambil minuman, tapi pas balik dia udah nggak ada. Nggak tahu kemana. Pandangan Arga mengedar ke setiap sudut taman dan sama sekali tak menemukan keberadaan seseorang yang mirip Novi di sana. Mungkin, gadis itu masih ada di dalam aula hotel. Novi pakai baju apa? Tanya Arga, masih dengan tatapan tak ramah. Baju biru Frozen, sahut Nindi dengan nyali semakin menciut setelah menyadari kekeliruannya. Bahkan, ia tak berani lagi menatap sang guru. Tanpa kata Arga langsung beranjak meninggalkan Nindi untuk mencari Novi di dalam. Sementara Nindi memilih mencari di sekitar halaman hotel. Satu hal yang saat ini dirasakan Nindi. Ia menyesal, mengapa tak melaporkan kiriman foto tersebut kepada Arga dan malah ikut termakan seperti Novi. Sambil melangkah ia merenung, yang terpikir olehnya saat ini adalah menjernihkan masalah salah paham ini. Maka, ia harus segera menemukan Novi. Ternyata kamu di sini. Aku pikir nggak datang. Panggilan Hito mengalihkan perhatian gadis itu. Bantuin aku cari Novi, Hito, pintanya. Emang kamu nggak sama Novi? Tadinya bareng. Tapi, dia tiba-tiba hilang. Aku nggak tahu harus cari kemana. Pak Arga udah ke dalam buat cari. Sambil mencari, Nindi menceritakan kesalahpahaman yang terjadi antara Novi dan Arga belakangan ini, juga tentang foto-foto antara Arga dengan Alia yang dikirim oleh nomor asing kepada Novi. Penjelasan Nindi itu pun membuat Hito geleng-geleng kepala. Ikut kesal kepada siapapun yang telah membuat segalanya jadi kacau. Lain kali kalau ada masalah bilang. Aku tahu seperti apa Bang Arga. Abis foto pelukan Pak Arga sama Bu Alia mesra banget. Aku aja kesel, gimana Novi yang istrinya? 1. X. Ya ampun, ini kenapa, sih? Gumam Arga sambil membasuh wajahnya dengan air dingin. Saat ini ia sedang berada di toilet pria. Sejak beberapa menit lalu ia merasakan tubuhnya sedikit aneh. Berkeringat, pusing, terasa panas dari dalam. Layaknya seseorang yang sedang mabuk. Padahal tadi hanya minum soft drink pemberian Alia. Itu pun tak ia habiskan. Keracunan makanan apa, iya. Pikirannya menjelajah mengingat makanan yang sempat ia santap. Namun, rasanya tidak ada yang aneh. Siang tadi ia hanya makan di restoran favoritnya bersama Niko. Menu yang ia pesan pun adalah yang biasa ya. Santap. Lalu, apa yang membuatnya seperti ini? Arga menarik napas dalam-dalam demi mengembalikan akal sehat yang terasa semakin membuyar. Ia harus segera mencari Novi dan menjernihkan masalah mereka sebelum semakin melebar. Sementara itu, di dalam aula hotel, Alia tampak gelisah berjalan di antara para siswa yang memadati tempat itu. Matanya melirik ke kanan dan kiri untuk mencari sang mantan kekasih. Akan tetapi, sudah hampir setengah jam ia mencari dan belum juga menemukan. Arga di mana, sih? Gekumamnya pelan, hingga hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Kakak kenapa? Sapaan Seira yang tiba-tiba datang berhasil mengejutkan kakaknya. Gak apa-apa, Ra, sahut Alia, masih celingukan. Cari siapa? Dahi Seira berkerut menatap kakaknya yang tampak bingung, seolah sedang mencari seseorang. Dan tanpa bertanya pun ia dapat menebak bahwa kakaknya itu sedang mencari siapa. Lagi cari Kak Arga, iya. Enggak. Sudut bibir Seira melengkung tipis. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga sang kakak. Kak, tahu nggak, aku dengar Kak Arga sama Novi ternyata udah pisah. Malah pisahnya udah sebelum ujian akhir, loh. Kamu tahu dari mana, Ra? Alia berdecak. Tadi aku dengar sendiri Novi sama Nindi ngobrol. Mereka lagi bahas Kak Arga. Nindi bilang,
Novi bisa dapat cowok yang jauh lebih baik. Artinya, Novi sama Kak Arga memang udah pisah, kan? Beneran? Kamu nggak salah dengar? Tanya Alia hendak memastikan, sebab setahunya, untuk sementara Novi memang tidak tinggal di rumah Arga. Untuk sementara Novi memang tidak tinggal di rumah Arga. Beneran, Kak? Aku dengar sendiri. Ini kan kesempatan buat kakak untuk deketin Kak Arga lagi. Aku yakin Kak Arga juga masih punya perasaan yang sama kayak kakak. Alia terdiam seketika. Ia menatap adiknya yang tersenyum. Tak dapat dipungkiri ucapan Seira membuatnya senang. Bahkan sangat senang. Jika itu benar, bukankah peluangnya untuk mendapatkan kembali Arga semakin besar? Udah ya, Ra. Nggak usah dibahas. Kakak mau ke toilet sebentar. Iya, Kak. Alia segera beranjak meninggalkan Seira. Toilet hanyalah alasan semata, karena sekarang wanita itu malah kembali berkeliling ke sekitar untuk mencari Arga. Namun, hingga lelah mencari tak kunjung menemukan, membuatnya memilih keluar dari aula. Begitu melewati pintu masuk ia melirik ke sudut kanan ruangan, di mana terdapat tangga yang langsung terhubung ke lobi, sementara di sudut kiri ada toilet khusus pria. Apa jangan-jangan Arga udah pulang? Iya. Gumamnya, jemari saling meremas. Ia mulai gelisah, sebab sebentar lagi acara akan usai, tetapi Arga belum terlihat juga. Baru saja Alia hendak turun untuk mencari di lobi, ketika ia mendapati Arga berjalan keluar dari toilet dengan langkah sedikit timpang sambil memijat kepala. Lelaki itu tampak menyipitkan mata, seolah sedang menajamkan penglihatan. Tanpa mengulur waktu Alia segera mendekat. Melepas topeng yang sejak tadi menutupi wajahnya. Arga. Uninan, kamu kenapa? Arga tampak gamang. Ia menatap wanita di hadapannya, namun semua terlihat samar dalam pandangannya. Bahkan kondisi ini membuat konsentrasinya membuyar dan tak lagi mengenali siapa yang ada di hadapannya. Lihat Novi? Enggak. Tanyanya, antara sadar dan tidak. Novi. Aku mau cari Novi. Senyum di bibir Alia perlahan redup berganti dengan raut kesal. Dalam keadaan seperti ini saja, ia masih memikirkan gadis itu. Mau aku temenin cari dia? Tawarnya. Enggak, makasih, tolak Arga, hendak melangkah. Namun, Alia bergerak cepat dengan menahan tangan. Lelaki itu. Aku bisa bantuin kamu cari Novi. Arga terdiam sejenak. Semakin lama tubuhnya terasa semakin tak terkendali. Terlebih, setelah merasakan sosok wanita menempel pada tubuhnya. Dan Alia, ia mengembangkan senyum. Menggenggam tangan lelaki itu dan membawanya memasuki lift. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah kamar dengan pintu yang masih tertutup rapat. Alia melepas genggaman sejenak. Merogoh tas dan mengeluarkan sebuah kartu dari sana. Matanya masih sempat melirik kanan kiri untuk memastikan keadaan aman dan tidak ada seorang pun yang melihat mereka. Ketika pintu terbuka, ia membantu Arga untuk duduk di tepi tempat tidur. Lelaki itu duduk sambil memijat kening yang masih terasa berdenyut. Arga, kamu kenapa? Apa yang kamu rasakan? Jemari Alia mengusap leher lelaki itu dengan sentuhan yang begitu lembut. Arga mengangkat kepala sejenak untuk menatap wanita di hadapannya. Ia menatap lekat-lekat dan tersenyum setelahnya. Novi. Gumamnya, sambil meraih tangan wanita itu. Tanpa dapat ditahan gejolak dalam diri perlahan bangkit. Kerinduan menumbuhkan hasrat yang melambung. Ia takluk dalam pesona wanita di hadapannya. Tangan kekar itu kini melingkar di pinggang. Merapatkan tubuh mereka hingga nyaris tak berjarak. Jemarinya membelai pipi, menatap penuh cinta. Sayang, jangan pergi lagi. Tetap di sini bersamaku, gumamnya, menarik wanita itu ke peluknya hingga keduanya terhempas ke pembaringan.
Arga mulai kehilangan akal sehat setelah tubuhnya terhempas ke tempat tidur. Aroma parfum sesi yang menguar dari tubuh wanita itu membuatnya semakin bergelora. Melihat raut wajah Arga, Alia mengembangkan senyum. Jemarinya yang lentik mulai membuka tiga kancing kemeja lelaki itu. Menyusupkan tangan ke dada bidang dan memberi sentuhan yang begitu sensual. Tak sampai di situ, tangannya menjalar ke bawah. Perlahan membuka ring belt yang melilit di pinggang sang mantan, lalu tentu saja membuka kancing celana. Sebentar, ya, bisiknya pelan bercampur desah napas, kemudian bangkit dengan senyum yang begitu menggoda. Ia bisa melihat betapa Arga sudah terjebak dalam pesonanya. Tanpa mengulur waktu wanita itu segera menyambar tas, jubah piyama dan masuk ke kamar mandi. Ia mengeluarkan ponsel dan mengetikkan sebuah pesan. "Kamu pulang duluan aja, Ra. Kakak ada urusan. Bawa aja mobilnya." Bibirnya melukis senyum. Matanya menatap pantulan diri di cermin, memuji keindahan tubuhnya sendiri. Ia lekas mengganti pakaiannya dengan jubah piyama dan memoles wajah dengan makeup. Setidaknya, ia harus tampil sempurna demi memastikan Arga menjadi miliknya sepenuhnya. Dan tak akan ia biarkan berpaling lagi. Baik itu dengan Novi, ataupun wanita lainnya. Arga Wirawan hanya akan jadi miliknya seorang. Pemilik tubuh semampai itu menyisir rambut. Terakhir, ia semprotkan parfum dengan aroma yang sama seperti yang ia gunakan sebelumnya ke bagian leher dan tangan. Sekarang, ia tampak sempurna dari sisi manapun. Namun, saat melangkah keluar dari kamar mandi, mata wanita itu mengedar ke setiap sudut kamar. Alis indahnya saling bertaut. Arga tidak terlihat lagi di sana. Padahal beberapa menit lalu ia masih terbaring di tempat tidur dalam keadaan yang sangat menggebu-gebu. "Arga," panggilnya pelan. Beranjak menuju sudut lain dari kamar itu, namun sama sekali tak terlihat Arga dimanapun. Kemana dia? Ia mulai bingung. Melangkah cepat menuju pintu dan menarik gagangnya. Akan tetapi, pintu kokoh itu terkunci dari luar. Keycard pun tidak lagi terlihat di meja tempat tadi Alia meletakkannya. Bukan pintunya. Alia mendengkus marah. Ia jambak rambutnya penuh amarah. Pikirannya berkata tidak mungkin Arga meninggalkan kamar, sebab tadi ia dalam keadaan yang benar-benar panas. "Sokak, gila. Kamu abis minum apa?" gerutu Rio sesaat setelah Arga bersandar di mobilnya. "Gak tahu," sahut Arga. Jika ditanya tentang apa yang terjadi kepadanya, ia pun tidak tahu. Yang pasti, ia tiba-tiba merasakan gejala aneh menyerupai seseorang yang tengah dalam keadaan mabuk. Beruntung, saat di toilet umum khusus pria tadi, ia sempat menghubungi Rio dan menceritakan keanehan yang dialaminya. Rio yang kebetulan sedang berada di sebuah kafe tak jauh dari hotel pun segera meluncur. "Minum yang banyak dulu." Ia menyerahkan sebotol air mineral. Arga meneguk secara perlahan hingga air mineral hampir habis. Lalu, kembali menyandarkan kepalanya yang masih terasa berputar. "Kamu yakin gak habis ngedrugs?" tanya lelaki itu, meskipun ia tahu betul bahwa Arga bukan seorang pemakai obat-obatan terlarang. "Enggak lah. Tapi kamu kayak abis, makek," ujarnya sambil menyalakan mesin mobil. "Memangnya gejala yang kamu rasain kayak gimana?" "Pusing, badan kayak melayang, matanya kunang-kunang." Terus, tiba-tiba Alia datang dan aroma parfumnya itu bikin ucapan Arga menggantung. "Sialan. Emang? Aroma parfumnya kayak gimana?" "Kayak wangi jeruk, yo." Rio menoleh sambil mengernyit. Ia merasa Arga masih ngelantur. Meskipun keadaannya tampak lebih baik dibanding saat ia menemukannya di kamar hotel tadi. Aroma jeruk bisa bikin nafsu. "Diam, jangan banyak tanya." Bantal boneka yang menyangga kepala Arga ia lemparkan ke kepala Rio. Lalu, kembali bersandar sambil memejamkan mata. "Ya kan? Aku cuma nanya."
Memangnya kamu bisa nafsu cuma karena hirup aroma parfumnya Alia? Aroma jeruk lagi. Udah, diam. Jangan bikin tambah pusing. Melihat raut wajah Arga yang kesal, Rio memilih diam. Baru saja lelaki itu akan melajukan mobil, tetapi Arga menghentikannya. Tolong cari Novi dulu. Takut ada apa-apa sama dia. Ingatan Arga seketika mengarah kepada Novi. Bukankah tadi ia sedang mencarinya? Setidaknya, ia harus memastikan dulu istrinya dalam keadaan aman. Paling tidak ia bersama Nindi atau Hito. Cari di mana coba? Banyak orang dan tempatnya luas begini. Hubungin Hito aja kalau gitu. Siapa tahu udah ketemu sama Nindi. Rio pun segera menyambar ponsel dan menghubungi Hito. Butuh 2 kali mencoba baru panggilan terhubung. Hito, apa kamu lihat Novi? Tanya Rio. Enggak, Bang Rio. Aku juga lagi cari sama Nindi. Ya udah, kalau ketemu cepat hubungi aku, ya. Aku mau antar Arga pulang dulu. Emangnya Bang Arga kenapa? Nggak tahu, kayaknya abis minum sesuatu sampai pusing. Tolong cari Novi, ya. Tapi, Bang Arga nggak apa-apa, kan? Ini lagi di mana sekarang? Iya, nggak apa-apa. Sekarang masih di parkiran. Baru mau jalan. Ya udah, Bang. Hati-hati. Rio mengakhiri panggilan setelahnya. Dia mulai melajukan mobil, meskipun Arga melarang karena ingin mencari istrinya. Tenang, abis antar kamu pulang, aku balik lagi ke hotel cari Novi. Arga kembali bersandar. Matanya mengedar pada sekitar halaman hotel dan berharap menemukan Novi di antara beberapa orang yang melintas. Namun, hingga meninggalkan gapura ia tak kunjung melihat gadis itu. Ya Allah, istriku kemana? Mendengar ucapan Arga membuat Rio menahan senyum. Faktanya, gadis yang dulu ia anggap norak dan kampungan itu justru mampu merebut seluruh hatinya tanpa sisa. Syukurin sekarang kelimpungan. Mobil melaju dengan kecepatan sedang malam itu. Arga bersandar dengan pandangan mengarah keluar jendela mobil. Wak. Novi berlari-lari kecil menuju sebuah taman tak jauh dari gedung hotel untuk menenangkan hati. Tubuhnya gemetar, dada terasa sesak dan air mata terus mengalir di pipi. Pemandangan yang tersaji di depan mata beberapa menit lalu itu membuat perutnya terasa mual. Bagaimana tidak, ia melihat sendiri bagaimana suaminya memasuki kamar hotel bersama kekasihnya. Tadinya, setelah menghabiskan beberapa menit di toilet, ia sempat ingin keluar untuk mencari Nindi. Namun, di kejauhan tanpa sengaja melihat Arga dan Alia saling bergandengan menuju sebuah lift. Penasaran, Novi mengikuti dengan naik ke lift sebelahnya setelah melihat angka lantai yang mereka tuju. Dan benar saja, ketakutannya terbukti. Arga dan Alia tampak memasuki sebuah kamar. Tak tahan melihat pintu kamar yang tertutup rapat, ia memilih untuk segera pergi. Bukan tak ingin mengingatkan suaminya akan perbuatan zina, tetapi ia akan lebih sakit lagi jika ternyata Arga malah mengusirnya untuk tetap bersama Alia. Astagfirullah, ya Allah. Ia terisak, menahan sesak di dada. Satu-satunya hal yang terpikir sekarang hanyalah meninggalkan kota ini dan menjauh dari Arga. Melupakan segala kenangan buruk yang pernah terukir dalam hidupnya. Tiba-tiba butiran air berjatuhan dari angkasa. Semakin lama semakin deras, membuat udara di sekitar terasa dingin menembus tulang. Novi terisak-isak di tengah hujan. Setidaknya, ia bisa menangis sepuasnya tanpa siapapun yang akan menyadari. Berharap tidak hanya air matanya yang mengalir bersama hujan, tetapi juga luka di hatinya. Gadis itu baru akan melanjutkan langkahnya, ketika tiba-tiba sosok tubuh tinggi datang dan memeluknya erat. Ingin melepas, namun tenaganya terlalu lemah. Dia bahkan tak dapat bergerak ketika tangan kekar itu melingkar di tubuhnya. Kenapa hujan-hujanan di luar gini? Kamu bisa sakit.